Dari kami tadi juga sudah diterangkan secara rinci bahwa kami ini bukan sombong, tetapi kami partai saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri pada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila, sehingga hal seperti itulah yang akan bisa mentauhidkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Kali ini karena kami tidak tahu kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau ada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturan di semua. Jadi kalau ditanya kalau ada partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya. Politik itu seperti berdansa, itu salah satu pernyataan menarik yang disampaikan oleh Megawati selaku Ketua Umum dari PDIP. Bukan hanya itu, banyak sekali kemudian yang bisa kita analisa lebih lanjut, termasuk ketika Megawati mengatakan bahwa dirinya ini juga sama seperti yang lainnya, merupakan kader partai, merupakan petugas partai yang berupaya untuk bisa memenangkan ataupun juga memberikan kemenangan, memberikan suara bagi PDIP. Nanti kita akan lihat juga apa makna yang tersembunyi di balik apa yang disampaikan oleh Ketum PDIP ini, bahwa PDIP ini bukan partai sombong, membuka ataupun juga memberikan kesempatan bagi partai-partai lain untuk bisa datang dan merapat. Untuk bisa menganalisa mengenai hal ini, apa makna yang disampaikan oleh Ketum PDIP, sudah hadir di samping saya Mas Girdi Putra, nanti akan menganalisa melihat bagaimana mimik, ekspresi dari Ibu Megawati saat menyampaikan, karena beliau merupakan pakar mikro ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Girdi. Waalaikumsalam. Baik, kita ganggu long weekend-nya ya. Kita minta datang ke studio. Sebelahnya juga merupakan pengawat politik yang juga akan memberikan pandangannya, juga kita ganggu hari Minggunya kali ini Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hensat. Baik, selain Mas Hensat dan juga Mas Girdi Putra yang menemani saya di studio, juga sudah hadir tentunya secara virtual, tapi perwakilan dari PDIP juga akan menjelaskan kepada kita apa makna yang disampaikan oleh Ibu Megawati, yaitu Bang Andreas Pereira. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Putri, selamat malam Hensat. Baik, Ya. Sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan jeda sejenak ya, sambil nanti kami akan ulang kembali apa pernyataan dari Ibu Megawati yang disampaikan saat menerima kedatangan dari PAN pada hari Jumat lalu. Kita akan segera kembali. Dari kami tadi juga sudah diterangkan secara rinci
bukan sombong, ya, tapi kami partai saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri pada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan. Biasanya dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya kita dengarkan Ibu Megawati menyebut Pak Jokowi, kemudian Pak Ganjar sebagai petugas partai yang punya tugas untuk memenangkan partai. Tapi pada kesempatan tersebut, pada Jumat lalu ketika menerima kedatangan PAN, Ibu Megawati juga menyebut dirinya sendiri sebagai petugas partai. Anda sudah dengarkan tadi. Ada hal menarik juga yang kedua yang mengatakan bahwa PDIP ini bukan partai sombong, sehingga akan memberikan tangan terbuka kesempatan bagi siapapun yang akan merapat dan mendekat. Nah, ini Mas Hensat mungkin juga punya pandangan apa makna yang coba disampaikan oleh Bu Mega pada pernyataan-pernyataannya tersebut? Ya, ini menurunkan tensi politik aja. Ibu Mega menginginkan bahwa sebetulnya walaupun PDI Perjuangan sudah punya boarding pass dan bisa maju sendiri ke Pilpres 2024, tetap saja membutuhkan partai lain untuk kerjasama. Ibu Mega lebih suka menggunakan kata kerjasama dibandingkan kata koalisi seperti partai politik yang lain. Memang teorinya begitu. Laswell juga mengatakan bahwa dalam mengejar kekuasaan itu memang diperlukan hubungan dengan pihak lain, satu atau dua pihak lain untuk menggapai tujuan bersama. Itu yang pertama. Jadi sebetulnya walaupun Ibu Mega dalam kondisi, kalau di kita ini netizen sering mengatakan kalau menang mah bebas gitu ya. Nah, ini kan partai penguasa gitu. Jadi sebetulnya dengan kemenangan di Pilpres lalu, kemenangan di Pileg lalu, dia sebetulnya berhak memilih siapa saja partner yang akan diajak kerjasama, partai mana yang bisa diajak kerjasama. Tapi dalam hal ini kemarin sudah ada P3 dan Ibu Mega terbuka tangannya untuk Partai Amanat Nasional. Tapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku menurut saya. Tapi memang dari hasil survei lembaga survei Kedai Kopi pun, kalau PDI Perjuangan sendirian ini di Pilpres itu peluang kalahnya lebih besar daripada menangnya. Sehingga pasti dia membutuhkan uluran atau kerjasama dengan partai lain. Nah, justru yang menarik ini adalah kemarin pada saat menerima kedatangan PAN, kita jauh-jauh hari sudah mengetahui bahwa PAN itu mendorong pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Sementara sebelumnya P3 itu mendorong nama Sandiaga Uno untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, tapi kelihatannya PDI Perjuangan belum mau masuk ke arah tokoh siapa yang akan mendampingi Ganjar, tapi lebih terbuka tangannya untuk menerima siapapun yang mau bekerja sama dengan PDI Perjuangan, silahkan ke kami gitu ya. Kan ada gambaran Tengku Umar nih angker nih, PDI Perjuangan nih angker karena penguasa, pemenang gitu ya, jadi mengharuskan partai lain untuk datang menghadap gitu ya, sama seperti P3 dan PAN kemarin. Nah, Ibu Mega nih menggarisbawahi bahwa kami ini bukan partai yang sombong. Saya sih salah satu yang mengagumi langkah politik Bu Mega. Di dalam perhelatan 2023-2024 ini saja misalnya, kekehnya Ibu Mega menjaga demokrasi dengan tidak mengizinkan 3 periode gitu misalnya, akhirnya mudah-mudahan selangkah lagi kita bisa mewujudkan pemilu di 2024 gitu ya. Bahkan Ibu Mega saking demokratisnya, saya ingat sekali tidak menggunakan kekuasaannya pada saat pemilu 2004 lalu gitu ya, dipersilahkan saja. Silahkan saja siapa yang mau maju ke Pilpres. Waktu itu Ibu Mega petahana dan pemenang juga. Dia persilahkan semuanya untuk maju dan tidak menggunakan tangan kekuasaan dia untuk mencegah yang mau maju melawan dia. Kan bisa saja kalau dia tidak demokratis
dia lihat siapa lawan yang paling berpeluang mengalahkan dirinya, akan dijegal pasti waktu itu. Tapi Ibu Mega membebaskan. Jadi artinya jiwa demokrasinya seorang Megawati Soekarno Putri ini mestinya tidak perlu diragukan lagi, bahkan untuk mendinginkan situasi politik, bahkan untuk juga menegakkan marwah partai. Saat ini dia mengatakan kami tidak sombong, ya, artinya kami terbuka, silakan saja siapa yang mau hadir untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan, pasti akan diterima. Itu saya rasa juga berlaku untuk partai politik lain, misalnya Gerindra atau Golkar dan lain-lain. Ya, Bang Andreas, kenapa kemudian Bu Megawati menyampaikan hal ini saat menerima kedatangan PAN? Apakah memang ini ada sinyal-sinyal tertentu yang dikirim Bu Mega kepada partai lain? Partai siapa yang sebenarnya ditunggu oleh Bu Mega, Bang Andreas? Pada dasarnya dari awal sebenarnya PDI Perjuangan itu prinsipnya membuka diri untuk berdialog, berkomunikasi, untuk kerjasama dengan partai-partai yang lain gitu, dalam kerangka yang mempunyai pandangan visi yang sama untuk menghadapi berbagai macam tantangan kebangsaan ke depan, dan juga tentu yang terutama adalah mencari pasangan yang ya bisa bekerja sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres, dan kemudian setelah memenangkan itu bisa bekerja sama, dan itu ya sekarang pada posisi PDI Perjuangan sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Tentu yang langkah berikut adalah bagaimana mencari wakil presiden yang mempunyai kapasitas untuk bisa bekerja sama memenangkan, dan kemudian bisa bekerja sama menghadapi berbagai tantangan kebangsaan ini ke depan gitu. Platform politik yang mempunyai kesamaan platform politik untuk menjaga dan kemudian melaksanakan visi kebangsaan ini ke depan. Nah, saya kira poinnya di situ gitu, dalam arti bahwa PDI Perjuangan itu bukan dari awal juga kita tidak tertutup kan. Ibu Mega sangat terbuka tadi seperti Mas Hensat, Mas Henry Satrio sampaikan, itu betul gitu, dan itu sudah terbukti sejak ya 2004, kemudian kita lihat bagaimana 2014, kemudian 2019, Ibu Mega sangat terbuka. Cuma memang kita tahu bahwa partai-partai, kebanyakan teman-teman partai ini ya pagi-pagi sudah membuat koalisi, mengikat diri dengan berbagai macam keterikatan yang kemudian mengikat dirinya sendiri gitu. Yang ya kalau kita perhatikan kan ada yang sudah membuat koalisi tapi kemudian ya tidak mempunyai calon presiden, atau ada yang sudah mempunyai calon presiden tapi juga belum jelas gitu. Artinya dalam arti mendeklarasikan kemudian menetapkan bagaimana menghadapi kontestasi Pilpres ini gitu. Nah, PDI Perjuangan pada posisi sangat memperhitungkan dan berhati-hati di dalam memutuskan setiap langkah-langkah politik, tapi tetap di dalam konstelasi sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu baik Pilpres maupun Pileg ini ke depan gitu. Karena kita tahu juga bahwa di dalam kontestasi Pileg, Pilpres, kontestasi pemilu ini ada kontestasi Pilpres yang kita bisa bekerja sama, tapi kita tahu juga bahwa partai-partai ini kan juga berhitung bagaimana mereka ingin memperoleh apa yang orang sebut dengan efek ekor jas dari tiap kandidasi atau kontestasi yang diusulkan di dalam Pilpres ini gitu. Sehingga inilah hitungan-hitungan yang dilakukan oleh partai yang lain termasuk oleh PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan pada posisi bagaimana melihat untuk Pilpres, kita lihat 2 poin tadi gitu, bagaimana kerjasama antara baik Pilpres, baik presiden, calon presiden maupun wakil presiden, antar partai yang mengusung untuk memenangkan, dan bagaimana kerjasama setelah memenangkan kontestasi tersebut.
Baik, bicara soal hitung-hitungan, akan semakin banyak partai mungkin yang bergabung ke PDIP, akan semakin juga banyak nama yang disodorkan sebagai cawapres ataupun juga pendamping dari Pak Ganjar. Tapi mungkin nanti Bang Andri bisa cerita lebih lanjut mengenai hal ini. Mas Kidi, kita akan analisa bagaimana Bu Megawati saat mengucapkan kalimat ataupun juga pernyataan tersebut. Apakah ini seperti saat ia mengucapkan pernyataan-pernyataan biasanya? Karena pada kesempatan ini sepertinya lebih kalem begitu. Tapi nanti Mas Kidi, kita akan dengarkan analisa Mas Kidi Putra setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.